Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, bright people, welcome back to Dimas P. Muharram YouTube channel. Masih di kota Adelaide, menemani studi saya di University of Adelaide, South Australia. Sekarang sudah masuk bulan Juni, jadi sudah mulai masuk winter atau musim dingin. Jadi musimnya memang beda guys kalau sama di belahan bumi utara ya, di Northern Hemisphere kayak di Europe atau di US. Di sini kalau di sana summer, musim panas, di sini winter, itu kebalikannya. Bulan Juni ini saya di kamar selalu pakai jaket terus karena dingin. Dan katanya sih baru bulan Agustus nanti baru peaknya, katanya peak winternya, tapi sekarang udah freezing juga. Cuman ya lucu aja sih kadang-kadang. Jadi winternya di sini tuh kan nggak ada salju ya, nggak ada salju di South Australia ini, meskipun namanya South, tapi sebetulnya posisi agak di tengah dan agak ke barat sebetulnya. Yang lebih South lagi tuh ya pasti ya Tasmania ya, Tasmania Island itu dia memang pulau sendiri di selatan. Terus juga Melbourne katanya juga kena, katanya itu kan nggak tahu deh. Jadi kalau di sini tuh nggak ada salju, tapi kayaknya itu mungkin definisi winter itu ya hujan kayaknya. Jadi sering banget hujan, terus anginnya gede, dan itu dingin banget. Tapi kadang-kadang ada hari-hari ketika ada matahari, berasa lah anget gitu ya. Cuman ya tetap aja dingin. Jadi kena sinar anget, cuman udaranya dingin gitu ya. Anyway, saya sebetulnya mau bahas ini sih, ada satu hal yang menarik sebetulnya. Jadi kemarin itu kan terakhir hari Selasa malam itu ada pertemuan, jadi kayak semacam apa ya, mid-year Australia Awards meeting gitu lah. Jadi kayak saya tahu nih kayak beberapa bulan sebelumnya tuh ada pertemuan serupa juga yang diselenggarakan oleh AAS, oleh Australia Awards Scholarship, itu kayak di Melbourne. Terus juga sebelumnya kalau nggak salah ada teman saya yang ikut di Canberra gitu ya. Dan sekarang di South Australia. Jadi eventnya itu mengumpulkan para mahasiswa atau scholars, baik itu S2, S3 atau mungkin ada S1 yang mendapatkan beasiswa Australia Awards, buat kumpul di situ ya. Acara inilah nanti ada kayak panelnya gitu, ada narasumber buat sharing segala macam, dan ya ada makanan-makanan dikit. Tempatnya sih di National Wine apa sih namanya ya, National Wine something lah, lupa apa ya. Oke, National Wine of South Australia mungkin ya. Tapi tenang kok, di sini nggak cuma wine aja, ada jus juga, jadi bisa pakai jus. Kecuali kalau udah halal wine sih boleh, cuman masalahnya nggak ada kan ya, jadi ya minumnya jus aja sama snack gitu. Cuman ada yang menarik pertemuannya kemarin itu, jadi panelnya tuh ada beberapa orang ya. Ada yang pertama tuh dari Studi Adelaide itu kayak semacam ya government body ya, atau kayak government unit lah. Jadi independen, cuman di funding sama government juga. Dia fungsinya untuk ngepromote untuk studi di Adelaide, khususnya di South Australia, untuk international student. Terus juga ada lagi namanya Mas Hari. Pak Hari itu dia di sini masih lagi PhD student, cuman dia bukan beasiswa AS pastinya, karena dia di sini punya bisnis dan rencananya pun juga nanti dia bakal tinggal di sini juga gitu buat lanjutin bisnisnya. Jadi keren banget sih. Terus ada lagi satu lagi itu ada Mark, itu dari kayak semacam ya private company gitulah ya. Nah, pesertanya itu tadi semua mahasiswa tadi yang baik itu baru datang, sedang kuliah atau mau pulang. Dan ada satu hal di situ yang ditekankan bahwa kuliah di Australia itu, kenapa kuliah di Australia itu bukan hanya sekedar untuk mendapatkan academic title atau mendapatkan ya tadi pembelajaran atau learning experience di Western academic countries gitu ya, tapi juga sebagai bridge. Jadi sebagai jembatan katanya. Jadi mahasiswa, makanya kan kemarin itu kayak saya juga banyak scholars yang lain tuh banyak yang nyangkut ya ketika pandemik, dan Australia itu border restriction, jadi tutup border dan nggak ada mahasiswa bisa masuk, dan anak-anak AS itu nggak bisa kuliah online, memulai kuliah itu dengan online. Beda sama beasiswa lain, kayak LPDP dan lain-lain. Karena memang fokusnya beda gitu loh. Kalau LPDP itu kan beasiswa dari pemerintah Indonesia, memang fokusnya untuk pengembangan SDM kan ya, untuk
sebanyak mungkin bisa mendapatkan pendidikan tinggi, bisa socially elevate ke middle class income gitu kan. Nah tapi kalau Austral Awards ini dia nggak boleh untuk mulai kuliah online karena harus datang ke sini karena tadi sebagai bridge, sebagai jembatan budaya, jembatan diplomatik lah ya, soft diplomacy itu antara Australia dan Indonesia gitu. Dan ini juga saya sadari juga sih bahwa terakhir itu kemarin kalau nggak salah hari Senin ya tanggal 6 itu kan di sini ada new Prime Minister, Mr. Anthony Albanese. Pas kampanye sih dipanggilnya Albo gitu ya, Mr. Albo itu. Jadi dia baru jadi Prime Minister kemarin terakhir tuh tanggal berapa ya, bulan Mei itu kan electionnya. Sebenarnya cepet banget prosesnya, dan saya sempat nge-share sih di Twitter ya, tapi kalau teman-teman mungkin tertarik dengan sistem pemerintahan di Australia kayak apa, sistem pemilunya kayak apa, dan banyak poin-poin menarik yang bisa kita ambil gitu dan kita menjadikan pelajaran lah gitu. Keren banget. Mungkin nanti bisa komen ya kalau misalnya memang tertarik sama konten itu. Nah jadi Mr. Albo ini dia baru dilantik belum 2 minggu, dan salah satu tradisinya itu adalah Pak Perdana Menteri baru itu harus ada kunjungan ke negara tetangganya yang paling dekat dan paling besar, itu Indonesia gitu. Jadi tanggal 6 Juni kemarin beliau datang ke Indonesia, ketemu dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor, dan saya tadi udah nonton sih itunya, cuplikan-cuplikannya gitu, videonya juga, itu juga statementnya beliau gitu ya. Dan satu statement dari Mr. Albo sih yang menarik itu adalah bahwa ya pasti beliau ingin strengthen partnership ya between Indonesia sama Australia, karena ya one of the most important partner katanya itu, kayak ingin meningkatkan lagi studi bahasa Indonesia misalnya di Australia gitu loh, karena kan sebagai negara tetangga mempelajari bahasa itu kan adalah mempelajari budaya juga, jadi dia saling mengenal gitu ya, dan itu salah satu cara untuk mengurangi sentimen, terus juga fobia-fobia anti tertentu gitu ya, karena memang ya sesuai dengan pepatah ya, nggak kenal maka tak sayang gitu, itu benar banget gitu. Makanya kenapa di sini tuh banyak ada jurusan-jurusan bahasa Indonesia gitu ya, dan juga saya sering banget ketemu sama orang Australia di sini di kampus sih, baru aja di kampus itu sambil nyebut-nyebut kayak mie goreng apa, dan itu ketika disebutin itu kita udah seneng. Berarti memang ya itulah soft diplomacy ya, bahwa berkomunikasi itu adalah menyampaikan message dan pesannya itu nyampe ke hati gitu, kita udah seneng gitu ya. Jadi memang dengan meningkatkan itu, terus juga ya pasti education mau ditingkatkan terus, makin banyak student yang masuk ke Australia, terus juga Australia juga yang belajar Indonesia juga gitu kan. Nah terus juga ada pertanyaan tuh pas press conference dari Mr. Albo kan, bahwa kerjasama ini nggak hanya melulu masalah ekonomik ya. Kalau masalah ekonomi mungkin iya, ketika misalnya seseorang dapat beasiswa kuliah di Australia, dia merasakan betah di Australia, senang gitu ya, balik ke negaranya lagi, bisa meningkatkan karirnya, meningkatkan kualitas hidupnya, bisa jadi ke middle class income. Nanti setelah itu mungkin dia kangen sama Australia, mau balik ke Australia dengan keluarganya gitu kan, buat jadi turis, itu kan pendapatan buat mereka. Cuman itu bukan sekedar itu, tapi beyond that gitu ya, bahwa dengan memberikan beasiswa, ada student dari Indonesia yang masuk ke Australia itu ya, mereka itu atau ya kami ini akan menjadi advocate buat Australia gitu loh, bahwa yang akan menyuarakan apa yang ada di Australia, bahwa kalau misalnya ada ketegangan atau apapun itu, yang akan bicara itu ya yang tahu adalah kita, karena kita pernah di sini gitu loh, terus kita pernah merasakan bagaimana multikulturalismnya di sini gitu. Jadi memang penting banget sih bahwa pertukaran pelajar, ada international student itu, biar apalagi namanya tetangga ya, biasanya kayak kita hidup aja kan, namanya tetangga tuh biasanya saling sini-sinisan apa itu kan, karena nggak kenal itu. Kalau sering main, sering ini ya jadi gini. Bahkan harusnya tetangga yang baik itu adalah yang membela kebutuhan atau membela tetangganya sendiri kalau misalnya ada apa-apa gitu. Nah itu adalah fungsi neighborhood gitu ya, yang baik gitu kan. Nah itu jadi emang begitu, jadi harus jadi bridge, dan
di sini nggak cuma kuliah doang, cuman sayangnya saya memang sebelum datang ke sini punya rencana banyak karena pengen, ya tadi saya udah paham dengan fungsi itu, nggak pengen cuma kuliah doang, tetapi memang agak struggling. Jadi saya pengen mudah-mudahan ketika sudah SMA ini sudah berlalu dan sudah mulai nyaman dengan beradaptasi dengan sistem akademik di sini, saya berharap udah punya rencana sih, kayak saya pengen volunteer gitu kan, kayak semacam di kayak semacam apa ya, pertuninya di sinilah gitu kan. Saya pengen volunteer, pengen ngajarin komputer, pengen bisa kontribut buat ngajar komputer gitu misalnya, atau ada casual work juga di sini gitu loh, karena ya kita kan kalau kesempatan kerja di Indonesia tuh sedikit, cuman di sini tuh saya kemarin sempat nanya sama yang dari studi Adelaide itu kan, ada nggak kesempatan kalau buat saya yang punya visual impairment gitu kan, oh ada kok segala macam, banyak, nanti bakal dibantu buat dicariin gitu. Nah itu saya tertarik gitu loh, bahwa kita di Indonesia itu kesempatan yang terbatas, nggak banyak gitu kan, banyak hal yang sebenarnya bisa kita kerjakan, cuman karena nggak diberi kesempatan kita jadi nggak yakin, nggak tahu. Nah di sini nanti kalau misalnya kasih kesempatan itu bisa jadi semacam hal yang good practice gitu ya, buat kita nanti bisa bawa ke Indonesia gitu. Itu dan itu sih maksudnya jadi bridge, jadi stakeholder, dan itu saya juga sangat paham, dan saya juga berdoa juga semoga banyak dari teman-teman yang bisa memanfaatkan kesempatan ini, karena katanya sih mau tadi saya sempat dengar juga katanya mau dibanyakin tuh kayak buat program PhD gitu kan ya, buat kuliah di Australia itu mau akan ditingkatkan pastinya, karena biasanya di rezim ini kan beda ya sekarang di Miss Albanese ini, dia dari Labour Party dan itu biasanya lebih fokus untuk ke social welfare, social protection sama education. Jadi kayaknya mungkin kesempatan untuk beasiswa itu akan lebih terbuka lagi ke depan ke Australia. Jadi teman-teman pantau terus aja channel ini ya, karena saya akan berbagi sharing pemikiran, pengalaman ya, meskipun cuma gini doang sih, karena cuma ngomong doang gitu ya, karena mau keluar juga dingin gitu ya, tapi kalau ada kesempatan juga saya akan ngambil take di tempat yang oke. Berbagi pengalaman, berbagi cerita gitu ya, dan mudah-mudahan terus dukungannya teman-teman, subscribe buat yang belum, di like gitu ya, atau kalau misalnya ada saran atau pengen konten tentang apa sih tentang Australia gitu, saya akan coba cari informasinya dan akan sharing di sini gitu ya, atau nanti saya akan juga ajak juga buat ngobrol di sini teman-teman saya yang lain di sini yang ada di Australia juga gitu. Jadi mohon doanya juga biar kuliah saya lancar dan juga semoga teman-teman tetap selalu sukses, selalu cerah gitu ya, jadi bright people dan punya kesempatan untuk kuliah ke luar negeri, khususnya ke Australia. Oke, thank you, see you around and see ya.